Indah dan mempesona, kata yang pantas bagi Kalimantan Selatan dengan segala potensinya. Berada di tengah Indonesia, berisikan hutan warisan dunia, budaya yang unik, dihiasi sungai-sungai menawan yang mengaliri kehidupan urat nadi umat manusia. Berbagai aktivitas di Banua tumbuh sejak dulu kala, mulai dari industri perkayuan sampai perkebunan hingga pertambangan. Menurut data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan tenaga kerja di dalam industri masih didominasi lulusan pendidikan rendah dengan hampir 44% berlulusan sekolah dasar. Sedangkan lulusan pendidikan vokasi menyumbang tingkat pengangguran terbuka. Penyebabnya adalah pendidikan vokasi yang belum memenuhi standar keperluan industri. Padahal Kalimantan Selatan banyak memiliki peluang besar penyumbang tenaga kerja seiring menjadi daerah penyangga ibu kota Nusantara. Sebenarnya kan kita sebagai penyelenggara pendidikan vokasi itu kan harus menerapkan SNDP sebagai standar nasional pendidikan tinggi. Nah, di mana nanti kan prodi itu akan merumuskan kurikulum ya sesuai dengan kompetensi masing-masing. Tapi pertanyaannya, rumusan kurikulum yang sudah dibuat oleh prodi, apakah memang benar bisa menghasilkan SDM yang diperlukan oleh industri? Persiapan kita menuju vokasi yang berkualitas ini penting untuk menyesuaikan kurikulum yang ada, khususnya mulai dari sekolah menengah menuju ke perguruan tinggi. Ini harus disesuaikan betul-betul. Jadi kita harus membentuk karakter itu di awal, kemudian skill itu di menengah. Nah, ini kita harapkan nanti ada kombinasi diskusi yang terus intens dari masyarakat vokasi sehingga bisa membuat satu kurikulum yang basisnya memang realitas kepada apa yang dibutuhkan oleh industri, apa yang dibutuhkan oleh jika tenaga kita itu bisa kita ekspor ke luar negeri, dan tenaga kerja yang memang sangat melek daripada teknologi tetapi berkarakter kuat asli Indonesia. Tentunya di dalam menghadapi tantangan di masa depan dan tentunya dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, kami Politeknik Negeri Banjarmasin dan Politeknik Negeri Tengah Laut berupaya untuk merevisi kurikulum, tentunya sesuai dengan kebutuhan industri. Kondisi ini telah lama menjadi perhatian jajaran perguruan tinggi vokasi seperti dari pimpinan Politeknik Negeri Banjarmasin dan Tanah Laut. Keduanya terus berupaya bersinergi agar tantangan tersebut bisa dilewati menuju Kalimantan Selatan maju, makmur, sejahtera, dan berkelanjutan. Kondisi pembangunan di Kalimantan Selatan menunjukkan berbagai dinamika dan prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Di antara prioritas tersebut adalah fokus pada diversifikasi ekonomi, termasuk pengembangan sektor pertanian, usaha mikro kecil dan menengah, serta pariwisata untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya tidak terbarukan seperti batu bara. Ketergantungan terhadap batu bara ini sering menjadi pemicu tidak stabilnya pertumbuhan ekonomi Banua yang terikat dengan naik turunnya permintaan ekspor dari mitra dagang utama seperti India dan Cina. Sesuai dengan rencana jangka menengah dan panjang dari Provinsi Kalimantan Selatan, memang kedepannya kita ada pembangunan kawasan industri. Nah, ini ada 7 kawasan industri yang tersebar dari Kabupaten Kota Baru hingga Kabupaten Tabalong. Nah, itu kemudian ada lagi 2 kawasan ekonomi khususnya juga. Kemudian ada 1 yang ditetapkan sebagai metropolitan, yaitu Kota Banjarmasin. Nah, itu menjadi peluang besar bagi investor untuk membuka lapangan kerja di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, ini juga merupakan peluang untuk pencari kerja untuk dapat bergabung di lapangan kerja tersebut. Nah, itu kondisi yang sekarang dan kedepannya akan menjadi visi dari Provinsi Kalimantan Selatan. Peran pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan ini memang dilihat dari sisi kebijakan atau aturan dari pemerintah
daerah tersebut. Dan alhamdulillah dengan kita membentuk tim TKDV yang ditetapkan melalui SK Gubernur Kalimantan Selatan per Februari 2024, tim itu sudah legal. Nah, dengan terbentuknya tim TKDV ini, kita secara sistem berkoordinasi lebih mudah, baik di level pendidikan vokasi maupun di industri dan pemerintah daerah, karena disitulah forumnya. Nah, ya mudah-mudahan ke depannya kita tidak terlalu secara birokratif sekali gitu kan, karena tim itu kan sudah merangkum semua pihak, lebih enak kita berkoordinasinya. Ya, kita bersyukur ya adanya TKDV ini di Indonesia, diinisiasi oleh pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya, dan hari ini sudah kita di Kalimantan Selatan juga sudah memiliki tim TKDV ini, tim vokasi daerah. Jadi dengan adanya tim ini yang merupakan terstruktur terdiri dari akademisi, dunia usaha dan juga dunia industri dan juga pemerintah yang ada di dalam vokasi daerah ini, kita harapkan kita bisa bersama-sama memajukan bagaimana tenaga kerja Indonesia ini kemudian bisa terserap berdasarkan alur industri yang ada di Kalimantan Selatan. Selama ini kita jangan sampai kita bekerja masing-masing sehingga kita miss pada saat industri membutuhkan tenaga kerja tertentu dengan spesialis tertentu, kita tidak bisa menyediakan itu dan akhirnya yang memakai adalah tenaga kerja dari lain pulau seperti itu. Nah, dengan adanya TKDV ini adalah satu wujud daripada kerjasama sinergitas dari diskusi-diskusi akan terbangun bagaimana sebenarnya kita bisa merancang di kemudian hari tenaga kerja kita ini bisa diharapkan betul-betul kompeten sesuai dengan kebutuhan dari industri. Dan industri pun bisa merancang bagaimana kebutuhan tenaga kerja yang bisa diserap dari Kalimantan Selatan untuk bisa memenuhi daripada support kapasitas produksinya. Jadi kalau pemerintah daerah Provinsi Kalsel ini, mereka memiliki Bapeda, kemudian memiliki Brida, di mana Bapeda ini kan melakukan perencanaan daerah dan berdasarkan dialog yang sudah kita laksanakan ya. Jadi Bapeda ini ingin menyiapkan Kalimantan Selatan ini sebagai provinsi penyangga IKN. Nah, kemudian untuk masalah inovasinya itu di ranahnya Brida. Jadi Brida juga berusaha untuk menyiapkan inovasi-inovasi apa yang bisa dikembangkan untuk Kalimantan Selatan, sehingga ketika IKN ini memang sudah berkembang, maka Kalsel ini punya peran. Ya, perannya bukan hanya sebagai penonton tentunya, tapi benar-benar mensuplai SDM yang kompeten, kemudian inovasi-inovasi itu memang bisa digunakan oleh ya secara nasional gitu ya, pengennya seperti itu dari hasil dialog dengan Bapeda dan Brida. Kinerja kita itu terkait dengan kerjasama dengan pemerintah daerah. Nah, jadi selama ini hanya dengan pemerintah daerah untuk misalnya melakukan penelitian riset di daerah. Jadi kan ada permintaan dari daerah untuk melakukan riset, misalnya apa kebutuhan mereka. Nah, itu nanti timnya dari kita. Nah, selama itu seperti itu. Ya, jadi kalau untuk kerjasama dengan swasta memang belum selama ini. Karena kita masih berkutat dalam permasalahan dari Kalsel sendiri. Memahami peran dan kontribusi masing-masing pihak merupakan langkah awal yang penting. Komunikasi yang jelas dan terbuka, termasuk pemanfaatan teknologi modern, memastikan bahwa semua pihak dapat berinteraksi secara efektif. Pembagian tugas yang jelas dan membangun kepercayaan antar pihak sangat krusial untuk keberhasilan kolaborasi. Setiap pihak perlu memiliki tanggung jawab dan komunikasi yang baik guna menghindari tumpang tindih peran dan memastikan efisiensi kerja. Kepercayaan dapat diperkuat melalui pertemuan rutin dan aktivitas bersama yang membangun hubungan positif. Mindset masyarakat itu lebih percaya anaknya kuliah, S1 ya, akademik. Nah, mereka lebih percaya itu.
Kalau di kuliah di vokasi kan image-nya masih di 3 ya. Padahal kita juga sudah di 4, bahkan kita sudah insya Allah kita akan buka S2 terapan. Magister terapan. Iya, magister terapan di sini. Berangsur-angsur kepercayaan masyarakat di sini sudah mulai percaya. Melihat potensi daerah dengan sumber daya alam melimpah, pendidikan vokasi menjadi salah satu solusi agar SDM Kalimantan Selatan bisa ikut bersaing di masa depan. Menurut Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kalimantan Selatan, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi telah memberikan landasan yang kuat untuk menciptakan ekosistem pendidikan vokasi yang lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan pasar kerja. Salah satu langkah strategis yang bisa dilakukan adalah dengan membangun kesepakatan antar pemerintah daerah untuk mendukung penempatan tenaga kerja dari Kalsel ke berbagai wilayah yang membutuhkan seperti ibu kota Nusantara. Dunia industri harus berperan aktif sebagai mitra bagi lembaga vokasi dalam memberikan masukan terkait kebutuhan pasar tenaga kerja. Sebaliknya, lembaga vokasi harus terus berinovasi dalam menyusun kurikulum dan program pelatihan yang sesuai. Ya, artinya Kalimantan Selatan ini adalah penyangga ibu kota IKN ya ke depannya itu kan. Pastinya tantangan yang dihadapi oleh IKN itu saya pikir adalah bukan hanya masalah budaya, tetapi juga masalah SDM gitu kan. Nah, bagaimana nanti lulusan-lulusan vokasi ini bukan hanya menjadi penonton saja di daerah sendiri, tetapi ikut berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Jika kita berbicara tentang industri Kalimantan Selatan, bagaimana terhadap IKN, kita melihat Minang ini adalah salah satu posisi strategis Kalimantan Selatan. Tentang industri ini kemungkinan bisa menyuplai ke IKN itu tentu sangat besar. Kita harapkan di Kalsel ini yang bisa pertama-tama menyuplai ke IKN adalah adanya 2 buah pabrik semen yang kita miliki, yaitu Pons dan juga Indosmen. Jadi 2 pabrik semen ini sudah kami rekomendasi kepada otorita IKN untuk kira-kira bisa juga dipakai dan menyuplai pembangunan proyek-proyek industri di IKN. Sebenarnya industri-industri ini belum menyerap terlalu banyak tenaga kerja, tapi kita boleh berharap dengan perkembangan daripada peningkatan kapasitas produksinya, industri ini kemudian akan bisa berjalan dengan lebih baik dan bisa membuka lapangan kerja dan juga menghasilkan lebih banyak produksi yang bisa kita suplai menuju IKN, Ibu Kota Nusantara. Mahasiswa kita ini memiliki daya juang yang tinggi, tidak mudah menyerah. Kemudian mahasiswa kita ini bisa bekerja secara tim. Terus bagaimana mahasiswa kita ini kita bekali leadership-nya, komunikasinya. Nah, jangan sampai misal komunikasi yang dibangun benar, kita menjaga adat dan budaya, tapi ketika kita di ranah nasional, di ranah internasional, maka kita jaga komunikasi yang baik, misal dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian kalau memang di internasional, kita upskill tentang bahasa Inggris kita, sehingga apa? SDM yang kita hasilkan di vokasi itu benar-benar memenuhi kualifikasi yang diperlukan, baik itu industri secara lokal, nasional maupun internasional. Jadi kita titik beratkan soft skill, hard skill harus berimbang. Pembangunan melalui ekosistem kemitraan ini juga tak lepas dari peran media massa yang mendorong publikasi lebih intens kepada masyarakat. Hal ini agar masyarakat mengetahui sejauh mana peran pendidikan vokasi dalam menyiapkan SDM unggul, sehingga menjadi informasi bagi masyarakat untuk berkuliah di pendidikan tinggi vokasi agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Dengan Poliban udah 3-4 tahun kalau tidak salah bekerja sama, kita mendiseminasikan informasi terkait dengan program-program yang dilakukan oleh Poliban. Termasuk juga di situ kita mempublikasikan terkait pendidikan vokasi, itu di mana Poliban menerapkan dan salah satu memprioritaskan program daripada vokasi. Gitu.
tentunya ini adalah suatu program unggulan dari Poliban yang kita support dari sisi media untuk didiseminasikan informasi berbagai macam program kegiatannya. Nah, selain itu tidak hanya diseminasi informasi aja, Antara pun menerima beberapa mahasiswa untuk magang. Nah, ini kan satu praktek lapangan yang mendukung program advokasi. Hadirnya ekosistem kemitraan di pendidikan tinggi vokasi memberikan harapan besar dalam pengembangan sumber daya manusia yang lebih kompeten dan relevan dengan kebutuhan industri, di antaranya peningkatan keterhubungan dengan dunia kerja. Dengan kemitraan yang erat, pendidikan vokasi dapat menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan industri melalui pendekatan link and match. Hal ini menciptakan lulusan yang siap kerja dengan keterampilan teknis dan praktis sesuai standar pasar kerja. Kolaborasi dengan industri memungkinkan perguruan tinggi vokasi menjadi pusat inovasi, seperti pengembangan produk berbasis teknologi terkini. Contohnya, Teaching Factory, memungkinkan mahasiswa untuk belajar langsung memproduksi barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Kehadiran ekosistem kemitraan membuka peluang magang berkualitas dan jaringan yang luas untuk penempatan kerja. Hal ini memperkuat transisi lulusan ke dunia kerja serta meningkatkan daya saing mereka. Tentunya dalam kesempatan ini juga kami sangat berharap itu kan semua pihak dapat mendukung apa yang kami lakukan. Misalnya di dalam pendidikan, mahasiswa kami bisa ikut terlibat di dalam kegiatan magang, kemudian juga kegiatan pelatihan bersama-sama dengan industri, dengan perguruan tinggi vokasi, dan tentunya bisa bersama-sama kita melakukan kerjasama kelas kerjasama. Misalnya dalam cooperative education ataupun model pembelajaran berbasis kerjasama. Jadi kalau kita bicara harapan, tentunya kita akan bicara masa depan dan yang tentunya menuju yang lebih baik. Nah, pendidikan vokasi di Kalimantan Selatan ini sudah mulai berkembang dari level pendidikan tingginya. Ya, di sini ada Politeknik Negeri Banjarmasin, kemudian Politeknik Negeri Tanah Laut, kemudian ada juga politeknik swasta seperti Politeknik Hasnur, kemudian Politeknik Unggulan Kalimantan dan sebagainya. Nah, maksud kami karena ini adalah pendidikan vokasi yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan, ayo kita bersama-sama saling mensupport, saling berkolaborasi, baik di level pendidikan tersebut, kemudian di pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah ini memiliki aturan dan kebijakan yang bisa dituangkan, kemudian bagaimana nanti industri bisa mensupport ya, pendidikan vokasi, sehingga pendidikan vokasi ini bisa menghasilkan SDM yang memang benar-benar diperlukan oleh industri. Nah, ini yang perlu kita jaga, bahwa link and match dan kolaborasi antar semua pihak dalam menghasilkan SDM itu benar-benar kita jaga supaya tetap ya bagaimana semua pihak ini memberikan kontribusi yang baik, gitu kan. Kalau pendidikan vokasi merumuskan kurikulum, kemudian melibatkan industri, melibatkan pemerintah, kemudian dari sisi industri bisa ketika masih dalam masa pembelajaran menyediakan tempat-tempat magang untuk mahasiswa, sehingga mahasiswa itu benar-benar merasakan bagaimana sebenarnya bekerja di industri. Kalau harapan kita memang kita bisa bekerja sama dengan berbagai pihak, Pak. Karena kan ya ini suatu kesempatan untuk kita juga kan untuk membangun daerah. Apalagi sekarang kan kondisi kita ini kan sebagai dekat nih dengan IKN nih. Otomatis kan dengan dekatnya IKN dengan kita ini berarti kan ini tidak hanya sebuah kebanggaan untuk kita, tapi juga mungkin akan menimbulkan beberapa permasalahan di masyarakat, ya kan. Nah, jadi kami membuka peluang untuk melakukan kerjasama itu kepada siapapun. Jadi baik itu pemerintah daerahnya, baik itu pendidikannya, baik itu swastanya juga, itu yang diharapkan. Kita berharap ya tentu ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan dan
tidak hanya dukungan pemerintah daerah, pemerintah pusat juga melalui sarana prasarana. Karena apa? Vokasi ini kan kita lebih banyak prakteknya. Nah, otomatis alat prakteknya itu mungkin bisa didukung ya, tapi didukung ini sudah kita rasakan sendiri melalui program MLP tadi. Mudah-mudahan tahun depannya kebijakannya bisa ditingkatkan lagi, karena makin banyak mahasiswa, kalau alatnya hanya itu saja kan sedikit terkendala. Nah, mudah-mudahan ini bisa didukung oleh pemerintah. Kedepannya tentu saja tetap perguruan tinggi itu harus menjaga hubungan pentahelix, terutama dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan tentunya tidak membeda-bedakan antara politeknik negeri ataupun swasta gitu ya, berkolaborasi. Karena di zaman sekarang ini ketika ada suatu kegiatan program itu saya rasa tidak akan bisa berjalan tanpa kolaborasi. Jadi apa yang kita harapkan dari TKDV, dari masyarakat vokasi adalah bahwa outputnya nanti tenaga kerja yang ada ini memang betul-betul dihasilkan dari tenaga kerja yang kompeten, dia punya skill, dia punya karakter, dan dia bisa melakukan hal-hal yang sifatnya inovatif. Nah, ini adalah yang kita perlukan. Jadi tenaga kerja yang tidak bersifat pasif, tapi tenaga kerja yang bersifat adaptif terhadap apapun yang ada di lingkungan kerjanya. Kita harapkan nanti vokasi ini akan terus berkembang mengikuti kemajuan zaman, mengikuti kebutuhan daerah, mengikuti juga kemajuan teknologi sehingga mampu untuk bertransformasi dari industri yang hulu menjadi industri yang memang memiliki manufacturing, ya, sehingga kita bisa berharap bahwa nanti Kalimantan Selatan ini bisa menjadi China sebagian kecil, sehingga industrinya bisa terbangun, vokasinya juga jalan, sehingga kita bisa mencapai pertumbuhan 8% seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Ekosistem kemitraan harus dilanjutkan agar kerjasama yang dilakukan berjalan sistematis, efektif, dan juga terkendali, tidak bersifat sporadis dan sepotong-sepotong. Melalui ekosistem kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak, diharapkan perencanaan tenaga kerja dan inovasi menjadi lebih jelas dan efektif. Pendidikan tinggi vokasi sebagai pencetak dan penyedia SDM yang unggul memiliki acuan yang jelas dalam menyelenggarakan pendidikan yang berbasis permintaan, serta mengubah pendidikan dari sisi penyediaan lulusan. Selama ini, dunia pendidikan terkesan menjaga jarak dengan pemangku kepentingan. Akibatnya, kompetensi lulusan yang dihasilkan tidak selaras dengan apa yang dibutuhkan oleh industri. Peran pendidikan vokasi ini saat ini sangatlah penting, ya. Karena kebutuhan industri adalah SDM yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang memang memiliki standar-standar yang sudah ditentukan. Nah, dari sinilah kita harus bisa menyelaraskan, ya, dari bagaimana kita menyelenggarakan pendidikan vokasi, kemudian bagaimana kita merumuskan kurikulum, ya, kurikulum yang memang kita link dan matchkan terhadap kebutuhan industri. Dan harapan kami pihak industri maupun pemerintah daerah juga saling mensupport, ya, saling memberikan dukungan supaya apa yang ingin kita hasilkan, yaitu SDM yang memiliki kualitas unggul, gitu ya, kemudian SDM yang memiliki hard skill dan soft skill yang memang mumpuni, ya, itu benar-benar bisa kita jaga dan kita terima di masyarakat.